Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aal Anwarudin. Saya selaku mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah logika. Terkait pertama jenis trem berikut dengan contohnya, dan yang kedua penjelasan mengenai sesat pikir berikut dan contohnya, dan juga cara agar terhindar dari sesat pikir. Kita lanjut ya ke penjelasan. Trem adalah unit bahasa yang menyatakan konsep atau ide yang berfungsi sebagai bagian utama dalam prosesi logika, yaitu sebagai subjek atau predikat. Jenis trem ada 3 jenis trem, yaitu trem singular atau tunggal. Trem singular adalah istilah yang merujuk pada suatu objek atau entitas tertentu secara spesifik. Trem ini menunjukkan individu tunggal yang jelas dan tidak ambigu. Contoh kata Budi. Budi menunjuk pada satu orang tertentu, bukan sekelompok atau jenis. Jenis trem kedua yaitu trem universal atau umum. Trem universal adalah istilah yang mencakup seluruh anggota dalam suatu kelompok tanpa pengecualian. Trem ini berlaku umum untuk semua objek dalam kategori tersebut. Contoh kata manusia. Manusia mencakup semua individu yang termasuk dalam kategori manusia tanpa terkecuali. Dan jenis trem ketiga yaitu trem kolektif. Trem kolektif mengacu pada sekelompok objek atau individu yang dianggap sebagai satu kesatuan atau satu unit. Contoh kata keluarga. Keluarga menunjuk pada sekumpulan orang yang dianggap sebagai satu unit keluarga, bukan individu secara terpisah. Nah, secara ringkasnya ketiga jenis trem ini menunjuk cara berbeda dalam merujuk objek atau konsep. Singular untuk satu individu, universal untuk keseluruhan kategori, dan kolektif untuk kelompok sebagai satu kesatuan. Nah, begitu ya mengenai trem dan penjelasan mengenai sesat pikir. Lanjut ke nomor 2. Sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran atau berpikir yang membuat argumen menjadi tidak valid atau menyesatkan meskipun tampak masuk akal. Berikut contoh bentuk sesat pikir dan penjelasannya. Pertama, ad hominem atau serangan pribadi. Kesalahan berpikir ini terjadi ketika seorang menyerang karakter atau sifat pribadi lawan bicara, bukan argumen yang disampaikan. Contoh, kamu tidak mungkin benar soal ekonomi karena kamu tidak pernah belajar ekonomi secara formal. Fokus argumen bergeser dari isi ke pribadi sehingga argumen menjadi tidak relevan. Kedua, jenis sesat pikir yang kedua, strawman atau manusia jerami. Terjadi saat seorang menyederhanakan, mendistorsi, atau mengubah argumen lawan menjadi versi yang lemah sehingga mudah diserang. Contoh, jika seorang mengatakan perlu kebijakan keamanan data, lawan malah mengatakan, jadi kamu mau melarang semua teknologi modern. Padahal itu bukan argumen asli yang diajukan. Dan jenis sesat pikir yang ketiga, false dilema atau dikotomi palsu. Menyajikan pilihan seolah hanya ada 2 opsi ekstrem. Contoh, kamu setuju dengan keputusan ini atau kamu melawan kami. Padahal masih banyak pilihan yang lain. Nah, kita lanjut cara agar terhindar dari logika falasi atau sesat pikir. Pertama, memahami jenis-jenis sesat pikir agar bisa mengenali kapan argumen mulai tidak logis. Kedua, fokus pada isi argumen, bukan pada pribadi pembicara sehingga diskusi tetap objektif dan rasional. Ketiga, memeriksa bukti
dan alasan yang mendukung argumen secara kritis. Jangan menerima klaim tanpa dasar yang kuat. Dan yang terakhir, meminta klarifikasi dan bukti saat argumen terasa tidak jelas dan berputar-putar. Dengan langkah-langkah tersebut, seorang dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis dan mengurangi risiko terjebak dalam sesat pikir. Demikian penjelasannya mengenai trem dan sesat pikir. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Al Anwaruddin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.